Jadi di sini kita ada 8 poin yang ingin disampaikan, hal-hal yang ya ya semoga cukup menarik lah ya. Tapi karena waktunya cukup terbatas, yaitu cuma 90 menit, jadi kita nggak bisa dalam-dalam, saya cuma ngasih apa ya, gambaran-gambaran umumnya aja. Nah, ini dia. Jadi saya baru lulus 3 sertifikasi AWS dan mungkin yang lain menyusul. Nanti kita bahas di bagian akhir tentang sertifikasi AWS ya. Dan saya juga lulus dari program Information Security Engineering and Management di ITB, lulus sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi apa ya? Sehari-hari saya juga biasanya back-end programmer, jadi programming back-end seperti Java, Python, dan PHP. Dan keilmuan security ini bermanfaat banget supaya website yang kita bikin, back-end API kita bikin ini ya aman, secure. Nah, asumsinya peserta dari seminar online ini adalah ya programmer lah ya, yang sudah biasa membuat back-end application, namun belum terlalu mengenal berbagai layanan cloud. Tapi nggak wajib juga sih ya, mungkin yang bukan programmer bisa ikut, tetap ikutin dan lihat-lihat mungkin ada hal yang menarik misalkan. Nah, di sini istilah supaya pemahamannya sama ya, di sini istilah back-end di sini adalah menunjuk kepada berbagai software yang berjalan di internet nih, jalannya di server gitu kan. Dia ngeproses data, apakah dengan database, dia memproses input segala macam, dan dia memberikan respon apakah dalam bentuk web HTML, misalkan tampilan website ya, ataupun dia REST API, GraphQL dan sebagainya. Nah, kalau Python sendiri misalkan ya, framework yang terkenal itu ada Flask dan Django. Terus kalau Java yang terkenal ada Spring Boot. Terus PHP ada Laravel, Symfony dan sebagainya. Dan juga ada Node.js. Kalau Node.js macam-macam. Nah, pertama kita pengenalan AWS dulu nih. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, jadi ada dua istilah yang teman-teman perlu pahami di sini. Adalah AWS Region dan AWS Availability Zone. Nah, region ini adalah lokasi fisik nih di berbagai bagian dunia milik si AWS ini. Nah, setiap region terdiri dari beberapa data center. Misalkan ya, AWS ini punya region di Singapura nih. Terus dia juga ada di Australia, ada di Sydney. Di Amerika ada beberapa, dia juga ada di Jepang, di Korea, terus di Jerman, dan sebagainya. Nah, masing-masing region, dia terdiri dari beberapa availability zone. Jadi misalkan ya, ini saya kasih gambaran, AWS sendiri rencananya bakal buka region baru di Indonesia, mungkin tempatnya di Jakarta ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi misalkan AWS akan membuka region baru di Indonesia. Nanti namanya adalah region Jakarta Indonesia nih. Nah, di Jakarta ini nanti AWS akan memiliki minimal 2 data center yang terpisah. Misalkan kalau di peta ini ada di Jakarta Utara 1 nih di gedung cyber mana misalkan. Terus di Jakarta Selatan di cyber Kuningan, atau misalkan di Jakarta Barat ada gedung data center yang lain. Nah, 3 region ini, 3 AZ ini, saya singkat aja jadi AZ ya. Ini adalah masing-masing data center yang terpisah. Nah, mereka ini memiliki koneksi ke internet yang terpisah, terus sumber listriknya juga terpisah gitu kan idealnya. Jadi misalkan nih, oh Jakarta Barat nih kebanjiran misalkan, terus dia listriknya mati gitu kan. Nah, masih ada cadangan 2 AZ ini. Jadi backend yang kita deploy di AWS di region Jakarta akan tetap bisa jalan seperti itu. Itulah manfaatnya di AWS. Baik, kita sekarang masuk ke poin yang pertama adalah EC2. Nah, EC2 ini
Dia adalah layanan dari AWS yang kita bisa jalanin virtual server, bisa terdiri dari CPU, RAM, dengan storage EBS, dan koneksi internet nih. Jadi kan CPU dan RAM nih kita kan butuh nih buat jalanin program kita, apakah Java, apakah PHP, Python, dan segalanya. Nah, di AWS sendiri, hard disknya itu disebut sebagai EBS, Elastic Block Storage. Jadi hard disknya ini dia terpisah dari servernya. Jadi dia bisa kapasitasnya bisa digedein, bisa lebih banyak lagi dengan secara fleksibel. Nah, salah satu keunggulannya adalah koneksi internetnya AWS ini dia di-maintain sedemikian rupa, jadi koneksi antar region AWS itu cepat banget gitu kan. Dan kita balik lagi yang tadi ya, ini 3 AZ-nya AWS dalam satu region ini, mereka ini saling terkoneksi dengan koneksi internet yang cukup kencang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya server di AZ1 gitu kan, terus misalkan dia mau berkomunikasi, kita punya server lain nih di AZ3, itu cepat banget gitu kan koneksinya karena diatur sedemikian rupa sama AWS supaya cepat. Nah, AWS sendiri EC2-nya ada banyak banget tipenya. Nah, bisa dibagi ke dalam ada 5 ya, ada 5 kategori EC2 instance. Yang pertama adalah general purpose. Jadi apa ya? Ini tuh kombinasi antara apakah CPU-nya lebih banyak, apakah RAM-nya lebih banyak, apakah storage-nya jauh lebih gede gitu kan. Nah, general purpose sendiri adalah apa ya? Ini untuk umum sih. Jadi ya cukup ideal lah perbandingan antara CPU dan RAM-nya untuk keperluan umum. Nah, kalau compute optimized ini, jadi untuk sebuah tipe instance misalkan C5 ini, dia proporsi CPU-nya jauh lebih gede daripada RAM dan storage-nya. Kenapa? Karena misalkan nih, kita punya back-end yang dia jalanin machine learning atau apa gitu ya, atau big data. Nah, kita tentunya butuh lebih kuat dong kekuatan CPU-nya dibandingkan RAM misalkan. Nah, makanya dia proporsi CPU-nya jauh lebih banyak. Ada juga nih tipe yang memory optimized. Di sini dia proporsi RAM-nya itu jauh lebih gede. Nah, contoh-contohnya adalah misalkan kita jalanin database in memory. Misalkan kita punya Redis nih ya. Redisnya ini kapasitasnya bisa puluhan gigabyte, ratusan gigabyte. Nah, kalau teman-teman nanti bisa lihat di websitenya AWS ini, nah kayak X1E dan Z1D ini RAM-nya bisa sampai ratusan gigabyte. Juga bisa tembus sampai maksimal 4 terabyte. Nah, ada sih klien-klien yang pakai ini, tapi nggak umum ya. Yang pakai ini misalkan untuk jalanin ERP, SAP, dan sebagainya. Nah, ada juga Accelerated Optimized. Nah, ini adalah tipe EC2 instance yang cukup spesial. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini ada P3, P2, G4, G3, ini nama-nama kelompok tipenya. Ini masing-masing ada GPU instance-nya dari Nvidia, misalkan apakah Nvidia Pascal, apakah Nvidia Tesla, yang teman-teman bisa pakai mungkin buat render film atau render animasi tiga dimensi ataupun jalanin apa ya Nvidia CUDA buat machine learning dan sebagainya. Nah, ada juga misalkan kalau teman-teman pernah tahu ada FPGA, jadi kayak satu board gitu isinya transistor, itu bisa diprogram. Nah, AWS juga menyediakan EC2 instance yang ada FPGA-nya. Nah, ada juga yang terakhir adalah storage optimized. Jadi ini EC2 instance yang speed ke storage EBS-nya itu kencang banget ataupun dia punya local SSD yang ukurannya gede. Nah, teman-teman mungkin pakai storage optimized ini mungkin biasanya kayak buat Elasticsearch. Jadi kita bakal nyimpan banyak file log, file index segala macam di sebuah server.
Nah, ini dia manfaat EC2 untuk backend adalah ya kalau di AWS kita bisa sewa sesuai karakter backend kita. Apakah kita butuh RAM-nya gede banget tapi CPU-nya nggak butuh gede-gede amat gitu kan? Atau butuh storage-nya banyak banget misalkan dan RAM CPU-nya kecil aja, misalkan buat Elasticsearch atau juga misalkan buat jalanin komputasi yang apa ya butuh CPU gede banget. Nah, di AWS ini bisa gitu kan. Nah, terus ini kalau kita punya server VPS di AWS nih, kita bisa naik turunin vCPU dan RAM ini dengan mudah tanpa harus terikat dengan ukuran storage kita. Nah, kalau teman-teman pernah pakai Digital Ocean, mungkin pernah rasain ya, kalau naik turunin tipe instance tuh agak repot soalnya dia apa ya terkait dengan storage-nya gitu kan. Selanjutnya, inilah ya. Nih, misalkan di AWS itu ada family T3A. Ini berarti General Purpose dengan prosesornya dari AMD. Nah, ini untuk Nano ini adalah ukuran yang paling kecil. Nah, nanti ada naik ke micro, small, medium, X large, 2X large, dan sebagainya, sampai 16, 32, dan 264 sebagainya. Ini sebagai penanda ukuran EC2-nya. Jadi kalau makin gede berarti apakah CPU-nya makin gede, RAM-nya makin gede, storage-nya makin gede. Terus, nah supaya teman-teman lebih paham, supaya tahu ya, bisa membandingkan, kalau di Google Cloud namanya Compute Engine, kalau Microsoft Azure itu Virtual Machine, kalau Digital Ocean Droplet, kalau di provider lain misalnya di hosting yang namanya VPS. Oke, saya tunjukin ya sedikit aja. Ini adalah admin konsolnya AWS ya. Ini pakai akun saya kecilin. Jadi di sini ada daftar VPS atau EC2 instance yang saya jalankan. Bisa dilihat nih teman-teman, di sini berarti saya pakai untuk ini ya. Dia pakai tipenya T3A, berarti General Purpose, prosesor AMD, ukurannya micro dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi ya kalau di AWS kita bisa jalanin Linux, FreeBSD, bisa jalanin Windows Server juga. Kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah Amazon S3. Nah, mungkin nggak semua teman-teman tahu, pernah dengar mungkin ya sekilas, ada namanya Object Storage. Nah, S3 ini adalah salah satu layanan yang tertua di AWS. Nah, kenapa sih S3 ini penting untuk saya sampaikan? Karena dengan S3 ini kita bisa nyimpan file tanpa khawatir dan bingung tentang kapasitas. Dan kita juga nih kalau misalkan kita bikin aplikasi kayak semacam YouTube, semacam Instagram, yang user itu banyak upload file, upload video gitu kan. Nah, kita bisa pakai Amazon S3 ini untuk menyimpan file-file kayak video, file yang gede-gede ya. Nah, terus kalau kita punya Instagram, misalkan ada mobile app-nya ya, dia kan ngupload file segala macam, itu si filenya nggak akan menyentuh backend server kita, alias langsung di-upload ke server S3 dari mobile app-nya. Nah, ini cukup menghemat biaya untuk CPU dan RAM. Nah, manfaatnya juga replikasi datanya adalah kita bisa otomatis replikasi ke berbagai bagian negara yang berbeda. Misalkan nih, kita punya S3 namanya bucket ya. Jadi kita itu punya bucket, saya tunjukin. Nah, misalkan nih saya punya banyak bucket nih. Nah, ada yang di Singapura nih, ada yang di Amerika Tengah, ada yang di Amerika Barat. Nah, misalkan ini jadi kayak ada bucket gitu, di dalamnya kita bisa upload berbagai file. Nah, ini ya saya tunjukin. Jadi kalau kita punya server, misalkan kita jadikan laptop kita sebagai server nih. Nah, kapasitasnya pasti dong terbatas, soalnya kita masukin SSD, misalkan kita beli SSD nih, kapasitas paling 2 TB nih kan terbatas banget. Kalau misalkan kita
cek kayak Instagram tuh, file video dan fotonya pasti kan gede banget nih. Nggak mungkin muat ke 2 terabyte. Atau kalau kita beli komputer nih, masukin SSD, mungkin maksimal cuma 6 ya. 6 kali 2 paling 12 terabyte. Atau kalau kita yang lebih ekstrim lagi, kita udah masuk production, kita mungkin bisa beli 24 SSD, masukin ke network storage macam ini gitu kan. Tapi kan tetap aja terbatas, misalkan kalau perusahaan-perusahaan gede nih di kantor teman-teman datanya banyak banget, filenya banyak. Ya yang kayak gini nih kapasitas server segini mungkin nggak akan bertahan lama, paling sebentar juga ada penuh. Nah makanya kita perlu pakai Amazon S3 ini gitu kan. Karena kenapa? Uh, jadi kalau kita pakai S3 ini, kita nggak akan terbatas dengan kapasitas hard disk yang kita punya lagi. Jadi di S3 itu kita dia punya banyak server nih si Amazon ini, mungkin ribuan, puluhan ribu, yang isinya tuh kayak gini, ada hard disk, segala macamnya, masing-masing ada servernya. Nah, kita tuh nggak perlu mikirin lagi apakah kapasitas kita udah penuh atau enggak gitu kan. Soalnya ya dengan tanda petik, kita bisa bilang Amazon S3 ini unlimited. Jadi kita mau nyimpan ratusan terabyte, ribuan terabyte data di Amazon S3 ini, ya bisa-bisa aja gitu kan. Asalkan nanti kita bayar sewa bulanannya. Nah, enaknya di Amazon S3 itu seperti itu. Nah, mungkin ini ya, saya kasih tunjuk. Misalkan ada nggak ya tiket. Nah, misalkan saya pernah booking tiket di Traveloka nih. Kalau dulu-dulu saya download ya, kalau misalkan teman-teman login ke halaman Traveloka ini, terus kalau download file PDF-nya, teman-teman bakal nemuin bahwa file PDF tiket dari Traveloka biasanya disimpan di Amazon S3. Nah, jadi enak nih, teman-teman nggak usah mikirin, misalkan hard disk rusak lah, nanti datanya hilang lah, jadi sudah diatur sama AWS, dan dia bisa datanya tersimpan di beberapa server yang berbeda. Nah, supaya teman bisa membandingkan, contoh S3 dari provider lain adalah Google Cloud Storage, terus ada Microsoft Azure Storage, dan Digital Ocean Space. Atau kalau teman-teman pengen hosting sendiri bisa pakai Minio, cuma ya kalau hosting sendiri nanti bingung lagi ngurusin hard disknya gitu kan. Kalau pakai yang kayak gini kan tinggal pakai. Oke, nanti demonya kita di belakang. Kita lanjut dulu. Kita ke Amazon RDS. Nah, Amazon RDS ini istilahnya adalah apa ya? Database SQL yang pengelolaannya itu dikelola oleh AWS secara otomatis. Nah, jadi AWS ini praktis nih dengan RDS-nya ini, misalkan ya, kita nggak perlu lagi misalkan ngakuin backup database secara manual gitu kan. Terus database di RDS ini sudah otomatis juga terenkripsi kalau kita pakai AWS KMS. Nah, high availability ini, jadi sistemnya kan seperti gambar yang sebelumnya sudah saya gambarkan, misalnya Jakarta nih, AWS ada satu region Jakarta, terus ada 3 data center terpisah nih. Nah, kalau database kita jalan di Jakarta Barat dan kebetulan misalkan banjir, terus listriknya mati, koneksi internetnya putus nih, nanti otomatis database kita ini jalan ada backupnya nih di region lain, misalkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Nah, disitulah fungsinya high availability. Jadi kalau instance kita MySQL misalkan ya, MySQL punya kita mati, dia otomatis ada cadangannya. Nah, kayak replika ini salah satu fitur juga nih yang cukup enak dipakai di RDS ini. Jadi kalau kita punya misalkan kita jalanin MySQL, MariaDB gitu kan. Terus dia apa ya, kapasitasnya udah mulai tersendat-sendat nih, misalkan karena saking banyaknya pengunjung website kita atau saking banyaknya yang manggil API backend kita nih, kita bisa pakai replika ini. Jadi nanti ada satu MySQL master, dia bisa nerima, kita bisa nulis data ke situ, kita bisa
baca data dari situ. Tapi kalau kita pengen, kita bisa tambahin read replika ini. Jadi dia semacam master slave gitu. Nanti kita bisa arahkan, kalau untuk baca-baca data aja, kita arahkan ke si read replikanya itu. Jadi di master node-nya itu kita membebani dia hanya untuk menulis data. Sedangkan untuk baca data dari MySQL table dan segalanya bisa dari read replika. Nah, di Amazon RDS sendiri ada dua, ada open source dan proprietary database yang didukung. Ada PostgreSQL, ada MariaDB, MySQL. Sedangkan kalau teman-teman pengen coba-coba database yang biasa untuk corporate, untuk perusahaan, bisa jalanin juga Microsoft SQL dan database Oracle. Nah, untuk yang di sini teman-teman bisa sewa, jadi kita sewanya misalnya database-nya per jam, ini juga per jam, jadi nggak usah misalkan ngeluarin biaya lisensi di depan, misalkan Oracle nih 200 juta nih sekali beli. Nah, kalau teman-teman cuma jalanin dia cuma sebulan, mungkin lebih worth it cuma sewa aja. Nah, ini dia manfaatnya tadi ya, backup-nya sudah otomatis, terus read replika untuk membagikan beban, terus failover untuk high availability. Jadi database kita akan selalu online. Nah, supaya buat teman-teman bisa membandingkan, kalau di Google sendiri dia ada 3 ya, Microsoft SQL, MySQL, Postgre, Azure juga dia ada, dan DigitalOcean cuma ada 2. Nah, selanjutnya kita bahas load balancer. Load balancer ini berfungsi untuk membagi-bagikan request dari user ke situs server yang ada di belakangnya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada setiap hari ini kapasitas backend-nya request dari user nih naik turun nih, misalkan ya. Kalau malam-malam sampai subuh nih kan jarang yang pakai nih. Nah, terus kalau siang nih banyak banget nih yang akses nih. Nah, request ini bisa dibagi-bagi menggunakan load balancer. Nah, kenapa sih horizontal scaling untuk kapasitas backend ini penting? Jadi dia mengurangi sebuah server itu terlalu berat dengan terlalu banyak request. Nanti bisa dibagi-bagi nih. Nah, jadi request dari klien dibagi-bagi, terus dapat menghemat biaya juga nih, karena kapasitas backend dapat disesuaikan dengan beban dari permintaan. Nah, ini cara kerjanya. Misalkan di klien ini kita punya mungkin 1, 10, ratusan, ribuan, jutaan user nih. Bisa berbentuk browser, bisa juga mobile app. Nanti request-nya itu nggak langsung ke VPS yang ada di belakang ini, tapi masuk ke load balancer dulu. Load balancer ini di-manage oleh AWS. Nanti dia bakal ngasih request nih, misalkan klien pertama membuka website kita, pertama dia bakal dikasih ke backend yang di sini. Terus nanti ada klien lain nih, minta juga buka website ini, nanti dikasihin ke backend yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kapasitasnya itu nanti jadi bisa elastis nih dengan load balancer. Kalau di AWS, kita ada Amazon Load Balancer dan Auto Scaling Group. Nah, kalau keduanya itu digabungkan, kita bisa menaik dan menurunkan kapasitas backend kita secara dinamis. Misalkan teman-teman lihat di grafik ini, kita asumsikan ini adalah pola beban backend kita dalam 24 jam. Misalkan ini tengah malam gitu kan, terus ini subuh-subuh, pagi-pagi, dan puncaknya adalah saat siang. Ini yang biru, kotak yang warna biru adalah artinya beban real yang dilakukan oleh user. Misalkan kalau subuh kan jarang nih orang yang bangun, jarang yang buka backend kita. Nah, nanti pas siang, pas lagi rame-ramenya, nah nanti backend kita tuh semakin tinggi bebannya. Nah, misalkan kita
kapasitasnya nggak elastis ya. Jadi kita sewa sebanyak ini 6 kotak nih. Selama seharian tuh selalu aja 6 kotak yang aktif nih backend-nya. Nah, jadinya ini banyak yang kotak yang abu-abu ini yang sebenarnya kapasitasnya berlebih gitu kan. Jadi kapasitas yang kita sewa itu 60 kotak nih dalam satu hari gitu. Sedangkan kalau di bawah, jadi di AWS kita bisa otomatiskan kapasitas backend yang ada. Misalkan kalau subuh, jadi nanti dia bakal mengukur beban CPU atau sebagainya. Kalau misalkan, oh ini makin naik, berarti backend yang dinyalakan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, kalau sudah semakin berkurang, backend-nya mungkin, oh ini setelah jam 12 siang nih, kita matiin 2 backend misalkan kan. Nah, jadi kita bisa hemat nih. Ada banyak kotak yang bisa dihemat. Nah, kalau setelah kita hitung manual, kapasitas yang disewa dalam satu hari adalah 38 kotak. Alias ada 22 kapasitas yang bisa dihemat. Kalau misalkan kita misalkan itu sebagai uang, misalkan 22, misalkan satu kotak nih merepresentasikan 100.000 rupiah. Berarti dalam satu hari kita bisa menghemat sekitar 2,2 juta. Nah, kalau dikali 30 hari dalam sebulan, berarti mungkin kita hemat sekitar 60 juta rupiah nih untuk menaik menurunkan kapasitas backend. Kalau teman-teman pengen bandingin juga, di provider lain ada juga Google Cloud Load Balancing, Azure Load Balancer, Digital Ocean Load Balancer, atau pengen hosting sendiri bisa pakai HA Proxy. Selanjutnya adalah Kode Pipeline dan Amazon Kode Build. Nah, dua produk ini adalah produk dari AWS. Jadi kalau kode pipeline ini, kode build ya, kode build ini adalah kita bisa jalanin kayak unit test, integration test, atau pengen juga jalanin nih Selenium test nih. Jadi kalau misalnya kita ada commit baru di Git, supaya supaya kode kita ini tetap rapi, terus tesnya juga terjaga, kita bisa jalanin otomatis. Nah, kode build ini dia intinya sih Docker image ya, jadi kita bisa pakai Docker image kita sendiri yang udah diinstal. Misalkan kalau Java udah ada udah ada Maven-nya, udah ada JUnit-nya. Kalau PHP mungkin ada PHP unit, kalau Python ada PyTest segala macamnya. Nah, nanti di situ udah bisa diinstal, jadi kita tinggal jalanin unit testingnya aja. Nah, kalau kode pipeline ini adalah alat supaya kita bisa menggabungkan nih dari beberapa kode build. Misalkan kita ngambil source code bisa dari GitHub atau dari Amazon kode commit nih. Habis itu source codenya ditarik, terus dikompil di kode build ini, nanti bisa bersusun gitu ya. Nanti terakhir mungkin kita bisa deploy. Apakah deploy-nya bisa ke backend langsung atau kita deploy Docker image, terus kita atur supaya Kubernetes-nya update Docker yang terbaru dan sebagainya, bisa macam-macam. Nah, enaknya dari gabungan kode pipeline dan kode build ini, kita nggak perlu lagi jalanin server khusus yang nyala terus-menerus. Misalkan kalau teman-teman mungkin pernah pakai Jenkins ya. Kalau Jenkins kan nggak enaknya adalah kita harus jalanin server nih. Ya, kita harus sewa terus-terusan dong. Nah, kalau kode build dan kode pipeline ini, kita nggak usah jalanin server lagi. Dan dia bisa bisa paralel gitu. Enak lah. Di Google Cloud juga seperti biasa ada ya kode Google Cloud Build. Di Microsoft Azure ada Microsoft Azure DevOps. Juga yang lain ada Travis CI, ada kode SIP, SQL CI dan sebagainya. Yang menurut saya
bagus banget lah buat teman-teman misalkan supaya kualitas kodenya itu semakin bagus di back end, di front end juga bisa. Selanjutnya ada SIS dan SNS. Nah, AWS ini dia nyediain juga kalau kita pengen ngirim email bisa pakai SES ya, Simple Email Service. Terus kalau pengen ngirim SMS juga bisa pakai Amazon SNS. Kalau SNS sendiri sebenarnya nggak khusus buat ngirim SMS ya, dia bisa dipakai buat yang lebih kompleks di AWS. Jadi kita bisa ngirim sebuah message, jadi dia ada topik, ada message. Kalau kita ngirim message nanti bisa dikirim sama si SNS ini lewat email, apakah dia memanggil backend API, apa dan sebagainya, bisa macam-macam. Ya, yang agak mirip sih ya SendGrid, Mailgun, dan Twilio, tapi fungsi umumnya SNS kayaknya kalau Google Cloud ada ya, Google PubSub seperti itu. Selanjutnya ada Amazon CloudFront. Nah, CloudFront ini cukup membantu nih kalau kita punya backend yang datanya gede, kita nyimpan file video, foto, supaya dia bisa kenceng nih di-download dari user kita di seluruh dunia. CloudFront juga bisa meringankan beban backend server kita, supaya dia nggak usah melayani lagi download file JS, CSS, gambar kalau kita ada website, web page ya. Terus juga file foto, video, arsip dokumen, jangan jangan di-download dari si backend server. Biasanya best practice di cloud itu adalah kalau backend ya sudah kita benar-benar fokus untuk jalanin CPU dan RAM itu untuk backend kita, misalkan buat logic di Java, Python dan segalanya. Kalau file foto, video segala macamnya kita bisa offload nih ke Amazon CloudFront. Nah, bisa lihat teman-teman lihat di sini, ini adalah peta layanan Amazon CloudFront di seluruh dunia. Ini misalkan yang lingkaran oranye ini adalah region data centernya AWS yang ada di Singapura. Misalkan kita punya file backend, punya file foto, video nih, misalnya kita bikin aplikasi macam Instagram. Nah, datanya tersimpan di Singapura nih. Kalau kita punya pengguna, user yang dia tinggalnya di Amerika, atau di Jerman, atau di Eropa segala macam, kalau kita nggak pakai CloudFront atau nggak pakai CDN, nanti si user ini dia jauh ini. Dia bakal jauh banget nih rutenya sampai ke Singapura ini. Tapi kalau pakai CloudFront ini, si user misalkan di sini ya, di Jerman atau di Ukraina, dia kalau download file dari backend kita, dia bakal menghubungi lingkaran biru ini. Jadi lingkaran biru ini adalah titik layanan CloudFront CDN. Jadi dia bakal download lewat sini. Nanti si CloudFront ini dia bakal downloadin file kita dari Singapura ini. Nah, dia bakal lebih cepat karena si networknya dikelola oleh AWS. Mungkin ya, kalau teman-teman dingin mungkin ada namanya Cloudflare yang sejenis lah ya. Terus kita bahas ke sertifikasinya. Nah, definisi yang kita pakai di seminar ini adalah sertifikasi adalah proses resmi untuk memastikan bahwa seseorang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan atau keahlian tertentu. Dalam cloud AWS ini berarti si ujiannya itu menunjukkan bahwa orang yang telah lulus ujiannya adalah cakap dan mampu melakukan tugasnya untuk apakah mengelola AWS, apakah membuat arsitektur solusi, apakah cakap dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari, dan sebagainya. Secara umum, sertifikasi itu ada dua tipe. Satu adalah sertifikasi profesi. Misalkan teman-teman nih pengen sertifikasi sebagai
Internet Security, Information System Security Profesional, apakah sebagai manajer sistem informasi, apakah sebagai project manager, dan sebagainya. Ada juga sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor. Kalau AWS kan dia jualan menyediakan layanan cloud nih. AWS bakal menyediakan sertifikasi untuk menyatakan dan membuktikan bahwa seseorang ini bisa nih ngelola AWS. Dan Microsoft Azure juga punya nih sertifikasinya. Dia menunjukkan bahwa orang ini bisa nih mengelola cloud di Azure nih, gitu kan. Nah, kalau vendor ini, kalau AWS ini kan, dia ini tidak menyatakan bahwa si orang yang lulus ujian ini mampu nih mengolah Azure, mengolah cloud gitu kan, karena sertifikasinya spesifik untuk vendor masing-masing. Nah, ini adalah 15 top paying IT certification tahun 2020 yang dirilis oleh Global Knowledge dan juga diulas oleh Forbes.com. Teman-teman bisa lihat ini surveinya 15. Jadi dari 15 ini ada 5 sertifikasi yang berkaitan dengan public cloud. Ada Google, ada AWS, ada Microsoft, tapi yang nggak spesifik di public cloud juga ada. Dari Citrix ini virtualization, ada juga VMware di sini ya, data center virtualization. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya cukup besar lah ya gaji, istilahnya apa ya, penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang memiliki sertifikasi. Ya teman-teman bisa ya mungkin mengira-ngira lah ya, kalau di Indonesia mungkin sekitar 20 lebih lah mungkin ya untuk yang memiliki kemampuan ini. Nah, ini saya kasih gambaran. Pada tahun 2017, Gartner merilis hasil survei dia tentang cloud computing. Teman-teman bisa dilihat, di namanya inilah Magic Quadrant. Jadi kita ada 4 nih ya, ada 4 kotak. Kalau semakin ke kanan, dia semakin visioner nih perusahaan si cloud-nya. Kalau semakin ke atas posisinya, dia semakin bisa menjalankan eksekusi rencananya dia. Ini tahun 2017. Teman-teman bisa lihat AWS, dia adalah market leader. Dia kalau dia paling kanan dan paling atas, artinya dia paling visinya paling lengkap dan dia juga paling bisa mengeksekusi rencananya dia. Nah, jadi AWS sendiri setiap tahun bisa sampai ratusan sampai ribuan update di produk-produk AWS. Bisa ada produk baru, bisa juga ada pengembangan fitur untuk masing-masing produk. Terus posisi kedua adalah Microsoft Azure dan yang ketiga adalah Google dan sisanya ada banyak vendor di sini ya, teman-teman bisa lihat. Terus kita bandingkan nih, kalau tahun 2017 kayak gimana, 2019 kayak gimana. Nah, di sini bisa kita lihat semakin sedikit yang masuk ke Magic Quadrant Gartner ini. Ini tahun 2019. Jadi tetap AWS masih sebagai market leader. Yang kedua masih ada Microsoft, ketiga Google. Sisanya ada niche player, Alibaba, Oracle, dan IBM. Dan banyak provider yang nggak masuk lagi nih. Mungkin ya kurang lah ya. Nah, sertifikasi di AWS ada banyak teman-teman. Di sini yang paling bawah ya, kita bahas dulu yang paling bawah adalah foundational. Jadi ini adalah sertifikasi yang paling dasar istilahnya. Di sini biasanya nggak mewajibkan tugas sehari-hari kita sebagai programmer lah atau sebagai sistem admin, nggak perlu. Jadi cloud practitioner ini kadang-kadang mungkin cuma kalau orang-orang manajemen, apakah tim leader, apakah project manager, apakah product manager dan sebagainya, product owner.
Nah, bisa nih ngambil sertifikasi ini. Jadi, cloud practitioner ini sertifikasinya menggambarkan bahwa seseorang tuh paham lah ya, garis besarnya cloud itu seperti apa sih kerjanya. Terus ya pengetahuan yang nggak terlalu mendalam lah di bagian EC2 instance, di bagian S3, RDS, dan sebagainya. Selanjutnya kita ada level associate yang di atas ini. Ada 3 ya. Ada solution architect, ada sysops administrator, ada developer. Kalau teman-teman misalkan biasanya jadi konsultan, atau misalkan kalau ke bagian, kita ada produk baru nih misalkan. Ya teman-teman bisa nih bikin arsiteknya kayak gimana sih misalkan. Misalkan nih kalau kita bikin aplikasi kayak Instagram nih, backend-nya harus kayak gimana sih gitu kan. Harus pakai S3 kah, atau harus pakai EC2, atau harus pakai apa. Nah yang bisa menjawab adalah sertifikasi Solution Architect ini. Terus kalau SysOps Administrator ini dia adalah yang bertanggung jawab menjalankan back-end kita nih sehari-hari misalkan. Misalkan dia mengelola si back-end ini supaya running terus nih, atau kalaupun misalkan down nih nggak lama-lama downnya, mungkin cuma 1 menit, 5 menit. Nah, SysOps Admin ini toolsnya banyak ya di AWS, misalkan buat monitoring, buat logging, buat security, segala macamnya ada. Dan untuk level associate, SysOps admin ini adalah termasuk yang paling susah. Terus developer ini, dia itu menguji bahwa kita itu memiliki kemampuan dan paham kalau kita bikin backend ini di Java ya. Kalau kita mau upload nih file ke Amazon S3 gimana sih caranya, tapi bukan dengan halaman konsolnya AWS ya, dengan cara kita nulis backend kode Java nih. Nah, supaya bisa masuk S3 ini gimana segala macamnya, ini adalah di bagian developer. Secara teknis, yang developer ini termasuk yang paling mudah di level associate. Di atas level associate ada level profesional. Di sini soal-soal ujiannya udah makin banyak ya tulisannya, terus udah makin pusing juga nih pilihannya gitu kan. Jadi harus benar-benar mikir lah. Jadi di sini ada 2, ada solution architect profesional dan juga ada DevOps engineer. 2 ini termasuk sulit lah. Nah, di selain 3 level ini, yang di teman-teman di kanan bisa lihat adalah specialty. Di sini tidak wajib mengambil sertifikasi yang di kiri ini. Jadi ini benar-benar apa ya, topiknya khusus gitu. Misalkan kita pengen ahli dalam menggunakan AWS untuk kasus-kasus machine learning. Itu ada sertifikasinya tersendiri. Atau pengen nih security cloud nih, ya di AWS ya. Ya udah ambil yang security ini. Ada juga dulu namanya big data, mungkin sekarang diganti ya namanya jadi data analytics ini. Di sini di AWS ini saking banyaknya toolsnya ada ratusan lebih. Jadi teman-teman harus paham banget gitu. Mana sih produk yang cocok digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Nanti saya tunjukin, kita jalan-jalan ke AWS Console-nya. Dan juga sekarang nih ngomongin apa ya, COVID-19 ini cukup merubah tatanan dunia kita gitu. Dan kejadian kita kan harus work from home nih ya untuk mencegah penularan ini. Ini mungkin bisa berbulan-bulan ke depan gitu kan. Dan kita harus mencari cara baru untuk bekerja gitu. Nah, teman-teman mungkin dengan sertifikasi ini mungkin bisa cari job yang remote di Indonesia gitu. Atau juga mungkin kalau pengen freelance bisa di upwork.com. Contohnya kalau saya searching di upwork.com, kata kunci AWS ada sekitar 1.700 job mengenai AWS yang ya mungkin cukup menarik sih buat teman-teman coba kalau mau. Nah, mari sekarang kita ini ya, pindah ke kita demo.
kita lihat. Kita masuk ke dashboard AWS, saya tunjukin. Nah, ini dashboard AWS ya. Teman-teman nanti mungkin bisa coba sign up sendiri, bikin akun supaya bisa langsung cobain. Nah, di sini ini adalah klik service. Di sini ada, ya saya bilang mungkin lebih dari 100 ini. Jadi misalnya untuk komputasi kita ada situ, ada Lambda, Elastic Beanstalk, Batch. Untuk penyimpanan data kita ada Amazon S3, ada Amazon EFS, Glacier, ada buat backup segala macam. Database juga ternyata bukan cuma RDS aja, bukan SQL aja. Kita juga ada DynamoDB, ada Elastic Cache buat jalanin Redis dan Memcached. Ada database ini apa ya? Graph namanya Neptune. Ada database Redshift untuk big data. Ada dokumen DB ini buat MongoDB dan juga ada Cassandra segala macam. Kalau dibahas satu-satu mungkin lama banget. Nah, kita langsung aja ke yang pertama. Kita buka ini ya, load balancer. Jadi ini adalah load balancer, halaman pengaturannya. Teman-teman bisa masuk dari service ini, masuk ke EC2. Kita di sini ada banyak banget menunya di sebelah kiri. Kita masuk ke load balancer. Nah, load balancer ini, jadi kita nanti punya DNS name-nya nih. Nih, ini saya kasih contoh. Cloud Revolution, strip, terus ada angka acak, terus ada AP Southeast 1. Ini menandakan bahwa load balancer saya lokasinya ada di Singapura. Region AWS di Singapura, seperti itu. Jadi di sini kita bisa akses ya. Copy saya tunjukin. Ini saya setup 2 backend server yang berbeda. Ini saya kasih judul, saya bedain supaya kelihatan. Jadi saya bikin 2 server, ini saya loading lagi ya. Nah, ini berubah jadi ini server nomor 1. Kalau saya loading lagi, ini jadi ini server nomor 2. 1, 2, 1, 2, dan sebagainya. Ini backend server yang di belakang load balancer ini, nggak cuma 2, bisa banyak sih, bisa puluhan, bisa ratusan. Ini bermanfaat banget kalau kapasitas backend yang kita butuhkan tuh kadang naik turun dan sangat drastis gitu ya. Ini sangat menghemat. Ini saya kasih tunjukin ya. Jadi load balancer ini dia bakal ngasih request dari browser kita ke ini. Ada 2 instance ini. Yang satu load instance yang ini, saya ada ini, satu lagi yang ini. Kita bisa cek ya, kita bisa uji dengan cara di sini. Ini VPS saya yang pertama, alamat IP publiknya ini. Saya loading di sini. Bisa dilihat, ini server yang nomor 1. Kalau saya refresh, nggak akan berubah. Karena kita langsung ngakses ke backend si ini, yang satu ini. Terus kita buka backend yang kedua. Alamat IP-nya ini, saya copy. Terus saya buka di sini. Nah, ini backend servernya nomor 2. Kalau saya refresh nggak akan ganti-ganti. Nah, ini ada server nomor 1, server nomor 2. Nah, saya tunjukin lagi. Kita akses sekarang pakai load balancer ini. Kalau saya refresh, dia ganti-ganti. Kenapa? Karena si load balancer nih, oh yang pertama saya kasih ke server nomor 2 ya, gitu kan. Nah, nanti kan dia sibuk nih menjalankan berbagai proses di backend nih. Nah, selanjutnya dikasih yang kedua, lempar kedua, ke 1, 2, 1, dan seterusnya. Nah, inilah gambaran dari load balancer. Siapa tahu nanti teman-teman kebetulan butuh nih di perusahaannya bisa pakai load balancer. Selanjutnya kita ini. Saya tunjukin contoh untuk kirim email ya. Ini saya tunjukin
Saya coding pakai Python di sini untuk demo aja yang supaya gampang dibaca sama teman-teman. Jadi AWS sendiri dia sebenarnya formatnya dia ada HTTP API backend-nya. Jadi untuk segala macam menu yang kita akses di halaman admin konsol ini, AWS konsol, sebenarnya kita di belakangnya adalah memanggil HTTP API-nya si AWS gitu. Intinya sih gitu. Di sini semua itu bisa dilakukan dengan namanya AWS SDK, AWS Software Development Kit. Kalau untuk Python namanya Boto3. Saya tunjukin kalau teman-teman pakai bahasa lain bisa googling aja ya. Jadi pakai kata kunci AWS SDK. Jadi dia menyediakan library untuk C++, Go, Java, JavaScript, .NET, Node.js, PHP, Python, dan Ruby. Tapi untuk seminar online ini saya tunjukin demonya dalam Python aja. Jadi di sini kalau saya mau ngirim email nih ya, ini kan saya import dulu nih library si AWS Boto3 ini, terus saya bikin sebuah fungsi sederhana di sini. Ini dia. Jadi saya bikin sebuah SDK client. Saya pengen ngirim email nih, makanya saya pakai bikin klien namanya SIS, Simple Email Service. Saya tentukan kalau SIS ini dia nggak di semua region ada, dia cuma ada di Amerika dan Eropa dan tertentu aja sih. Makanya saya pakai di sini US I1. Berarti di Amerika Utara bagian timur, region yang nomor 1. Di sini saya ngirim email nih, teman-teman bisa lihat ini sebuah fungsi ya. Jadi kita panggil SDK ini terus kirim email nih. Nah, saya alamat sumbernya adalah no reply ini. Jadi saya sudah setup sebelumnya. Terus saya pengen ngirim email kemana? Ke alamat yang ini. Nah, judulnya apa? Saya pakai judul yang sederhana, terus ini bodinya kayak gini. Nih, si Python ini saya panggil, saya pakai Flash ya. Saya loading di sini. Jadi ini manggil, nah ini si backend ini, ya udah kepanggil ya. Jadi si fungsi ini dieksekusi dan harusnya emailnya sudah masuk. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita di sini ini title-nya, subjeknya Cloud Revolution. Saya terus pakai ID acak, terus ini bodinya kayak gini. Nah ini hasilnya kayak gini. Kita bisa ngirim email. Ini fungsinya bermanfaat buat teman-teman misalkan kalau ngirim email pemberitahuan atau email sign up segala macam ke user. Terus saya mau tunjukin upload URL misalkan. Jadi ini saya tunjukin ya. Ini saya punya sebuah bucket Amazon S3 bucket nih. Dia wadah lah ya istilahnya. Namanya Cloud Revolution. Terus dia lokasinya ada di Singapura. Jadi bucket saya ini kalau saya ngupload file ke sini, dia file-filenya akan disimpan di server AWS yang ada di Singapura. Contoh kalau saya mau upload file, ini saya upload foto, terus saya upload gitu kan. Nah ini dia lokasinya di Singapura. Kalau pengen nyimpan data di benua lain bisa, misalkan bikin aja bucket baru. Misalkan saya pengen bikin Cloud Revolution yang ada di Amerika, misalkan ya. Nah, kalau di Amerika bisa lihat nih, ada regionnya ada banyak ya, Asia, ada Eropa, terus saya pengen pilihnya ini aja, North Virginia. North Virginia ini dia adalah data center yang paling gede di seluruh dunia yang dimiliki AWS. Dia kapasitasnya paling gede. Nah, kalau kita refresh, ini nih, lihat teman-teman, di sini lokasinya di Singapura
ini lokasinya di Amerika. Nah, ini bagus banget kalau teman-teman misalkan nanti bisa apa ya? Kalau kita misalkan asumsikan, oh suatu saat nanti bisa aja dong, misalkan Singapura ini gempa bumi lah, misalkan terus banjir, terus servernya kekendam air semua, misalkan ya, ini mah contoh aja. Nanti datanya bisa hilang dong, misalkan. Nah, nanti kita bisa nih yang dari Singapura ini kita pindahin ke Amerika secara otomatis, direplikasi gitu. Kita bisa pakai namanya ada tab manajemen, replikasi. Kita bisa nih copy ke sana. Kita pengen replikasi semuanya. Nah, saya pengen ke Cloud Revolution. Nah, nanti kalau kita setiap kali ngupload file dari sini ke sana nanti otomatis nih kayak gitu. Terus kalau kirim SMS demonya agak bingung juga sih. Nanti saya agak susah nunjukin ke HP-nya. Saya close aja. Terus apa lagi ya? Oh nih, saya tunjukin ke teman-teman yang penasaran juga misalkan harga AWS itu kayak gimana sih? Nah, teman-teman bisa pakai AWS kalkulator namanya, calculator.s3.amazonaws.com. Saya tunjukin ya yang EC2 instance. Misalkan kita pengen lihat harganya yang Singapura nih. Singapura. Nah, supaya teman-teman bisa lihat perbandingannya nih. Diklik ya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat nih harga sewa per jamnya. Misalkan untuk saya pengen lihat nih kalau jalanin backend yang CPU-nya kuat banget nih. Bisa lihat di sini C5.metal misalkan. Dia CPU-nya, virtual CPU banyaknya adalah 96 virtual CPU. Nah, kalau teman-teman misalkan dari anak-anak Ruby on Rails atau dari Python gitu kan. Kalau Ruby kan mungkin pakai Unicorn nih buat backend app-nya. Kalau Python mungkin pakai Gunicorn. Nah, kalau vCPU-nya ada 96, teman-teman bisa jalanin sebanyak 96 thread Unicorn kan. Jadi bisa melayani sebanyak 96 request backend secara bersamaan. Nah, CPU 192 GB. Bisa dilihat nih CPU-nya lumayan gede nih, 96 tuh termasuk gede. Kalau kita scroll ke bawah, misalkan teman-teman pengen lihat yang ekstrim ya. Yang ekstrim itu ada ini nih X1 nih ya. X1E ukurannya paling gede ya, 32 X large. Teman-teman bisa lihat CPU-nya ada 128 dan RAM-nya itu sebanyak 4 terabyte. 4 terabyte itu RAM ya, bukan hard disk. Nah, harganya bisa teman-teman lihat kalau yang ini yang paling gede nih ya. Harganya adalah sekitar $38 per jam. Itu per jam loh, bukan per bulan. Jadi ya mungkin sekitar 800.000 sejam lah ya. Jauh lebih mahal daripada sewa PS dan sebagainya. Nah, ini banyak banget. Ini saya tunjukin, kita ke konsol AWS EC2. Ini saya udah siapin. Ini EC2 ukurannya segini, 4x large. Kita lihat nih CPU dan RAM-nya segede apa. Saya jalanin. Sambil nungguin, saya tunjukin dulu nih yang buat demo load balancer. Ukurannya T3A.micro. Dia ukurannya gede-gede amat, kecil dia. Cuma buat demo. Kita coba SSH ya, supaya kelihatan RAM-nya berapa nih. Nah, coba kita lihat hardtop ya. Di sini bisa kita lihat kalau tipenya T3A.micro, vCPU-nya cuma 1 dan 2, cuma ada 2 nih teman-teman. Terus RAM-nya juga kecil, cuma 1 GB. Nah, kalau yang ini, semoga udah nyala nih. Nah, kita copy ya.
Kita coba login. Kita cek RAM-nya berapa. Ini vCPU-nya ada, ini ada 16 virtual core CPU, dan RAM-nya ini adalah 125 GB. Kalau teman-teman rakit Sakevax sendiri, buat dapat RAM segini mungkin udah ada habis 50 juta lah ya. Tapi dengan AWS ini, kalau kita pengen jalanin nih back-end program yang dia butuh komputasi yang gede banget dan misalkan cuma butuh jalan sehari, enak banget nih. Kita tinggal shutdown aja. Kalau kita jalanin, kita bayar nih per jamnya sekian lah ya. Tapi kalau kita udah nggak pakai, kita bisa matiin aja. Misalkan sudo shutdown minha now. Nah ini si VPS ini dia bakal mati. Nah bisa lihat dia jadi stopping ya. Kalau di Amazon, kalau VPS kita dimatiin alias statusnya stop gini, kita nggak bayar per jam lagi untuk RAM dan CPU lagi. Jadi kita cuma bayar kalau dia statusnya running. Nah di sini makanya dia bisa hemat banget dibandingkan kalau kita pakai Digital Ocean. Kalau Digital Ocean, begitu kita jalanin server itu, walaupun kita shutdown nih, kita bakal terus di-charge nih, walaupun dia shutdown. Selanjutnya, apa ya yang bisa saya tunjukkan? Oh ini. Ini teman-teman bisa lihat ada sebuah fungsi Python sederhana. Di S3 ini supaya backend kita nggak usah melayani handle file upload dari klien, kita bisa namanya pakai S3 pre-signed upload URL. Jadi teman-teman bisa misalkan kita buka dokumentasinya ya, dokumentasi SDK-nya boto3.amazonaws.com gitu kan. Ini ya, ini fungsinya yang saya pakai. Di sini teman-teman bisa lihat parameternya apa aja. Kalau teman-teman nanti pakai sendiri, di situ ada penjelasannya kayak gimana gitu kan. Terus nanti hasilnya apa. Ini URL-nya seperti ini. Saya tunjukin. Nah ini saya refresh ya. Jadi di sini ada sebuah URL yang panjang banget. Ini kenapa panjang? Karena di isinya ada berbagai nilai-nilai kriptografi, enkripsi segala macam. Jadi nanti nggak sembarang orang bisa ngupload file ke bucket Amazon S3 kita gitu kan. Ini sebagai penanda kita tuh benar-benar berhak untuk upload ke sini. Teman-teman bisa lihat, jadi bucket kita itu bisa diakses langsung dari internet. Jadi ada nama domainnya. Saya punya bucket namanya Cloud Revolution kan. Nah di sini bisa diakses dengan domain ini. Terus di sini ada nama filenya apa? Kan saya kalau teman di sini lihat. Jadi bucketnya apa sih? S3 bucket name. Saya set di atas sebagai Cloud Revolution variable ini. Nah, terus nama file di Amazon S3 itu disebut sebagai key. Key-nya di sini saya set sebagai ini. Sebagai ID random dan ujungnya dikasih .jpg. Untuk pengujian, ini saya copy ya URL-nya, saya copy. Terus untuk simulasi, jadi ini bisa diganti dengan browser atau teman-teman punya mobile app, ada Android atau iOS bisa pakai juga. Nah di sini upload. Terus bodinya itu sebagai binary file di sini ya. Terus saya pilih filenya apa. Misalkan ada foto mobil nih. No. Terus saya upload. Jadi di sini ada problem. Ini ya saya hapus dulu. Nah ini saking aman ya. Jadi kalau kita salah request dikit bakal ditolak sama servernya Amazon S3. Di sini dikasih status HTTP 403 forbidden alias nggak boleh.
Kita coba ulang. Nah, di sini responnya adalah HTTP 200 alias sukses nih. Ini berarti si file yang foto yang tadi saya upload udah masuk ke bucket kita dengan nama file fe8a dan sebagainya dan sebagainya. Coba kita lihat di dashboard kita. Dashboard console. Masuk ke S3. Terus nama bucket kita adalah Cloud Revolution. Ini nama filenya adalah fe8a. Ada nggak ya? Oh, yang ini ya, fe8a. Nih, coba kita buka. Nah, ini filenya ke download. Nah, inilah file foto yang tadi saya upload. Istilahnya lewat ini kayak semacam Postman lah ya, Insomnia namanya. Teman-teman bisa ganti juga dengan mobile app, misalkan Android, apakah iOS, untuk mengupload file. Jadi kalau teman misalkan habis rekam video, habis kakak bikin foto, terus file itu pengen diupload ke backend, langsung aja masukin ke Amazon S3 supaya CPU dan RAM yang kita bayar di situ itu nggak terbuang sia-sia. Jadi nggak mubazir lah ya, langsung dihandle sama Amazon S3. Nah, enaknya setelah masuk S3 ini, kita bisa langsung share nih misalkan URL-nya, jadi orang itu bisa langsung download. Dan supaya lebih cepat, si Amazon S3 ini bisa langsung dikonekin, dihubungkan dengan Amazon CloudFront. Saya buka CloudFront. Saya dulu udah pernah bikin CDN ini, CDN ini lah ya. Ini bisa dilihat nama domainnya adalah ini, ada huruf-huruf acak, terus .cloudfront.net. Dia ngambil datanya dari bucket saya yang namanya ini. Coba saya buka ya. Saya copy. Saya search. Nah, di sini saya punya bucket di Singapura dengan nama ini. Di dalamnya saya punya file-file yang gede lah ya, buat contoh, buat sampel aja. Misalkan saya punya file ini, saya copy URL-nya. Saya copy. Di sini ya nama filenya. Terus saya nama domain CDN saya adalah ini. Nah, nantinya selanjutnya saya bisa download si file yang dari Amazon S3 ini. Saya copy lewat jaringan networknya CDN yang dimiliki oleh AWS. Nah, bisa lihat di sini dia lagi loading, lagi download. Nah, biasanya kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau kita download file ini dari Amerika atau dari Eropa dan dia nggak pakai CDN, biasanya download tuh bisa jadi lambat dan ada kemungkinan sering bakal putus tengah jalan, jadi bakal gagal terus. Nah, kalau pakai CDN ini enaknya kalau kita download file dari benua yang jauh, misalnya dari Amerika, dari Eropa, kita bakal selalu download dari server AWS yang ada di Singapura, alias point of presence-nya si Amazon CloudFront. Hal-hal yang menarik lagi, ada banyak lah ya. Paling yang agak menarik mungkin buat teman-teman yang ini saya coding yang Python ini pakai online IDE dari Amazon juga, namanya Cloud9. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah pakai Cloud9. Jadi beberapa tahun yang lalu si Cloud9 ini diakuisisi oleh AWS dan dia jadi salah satu produk AWS nih. Nah, di sini kita bisa pakai, bisa ngedit online file segala macam. Terus kita bisa coding, terus jalanin PHP lah, Java lah, segala macamnya di sini. Enaknya seperti itu. Enaknya adalah
ini speednya kencang banget di sini gitu kan, speed upload dan downloadnya. Jadi kalau kita upload file misalnya Java nih, kita udah compile jadi jar nih, ya kan mungkin ada puluhan megabyte, ratusan megabyte. Kalau kita mau deploy ke AWS nih kencang banget, nggak usah dari misalkan dari internet kita yang di rumah nih, yang mungkin kadang-kadang bisa putus dan sebagainya. Oke, paling sampai segitu sih materinya. Selanjutnya kita terbatas, ada sisa waktu sekitar 18 menitan mungkin buat tanya jawab. Jadi bisa diajukan langsung dan sebagainya. Bisa di chat ya. Nanti kita coba jawab satu-satu. Semoga ilmunya bermanfaat sih. Oke. Nah, Andi, ini udah banyak yang masuk untuk pertanyaan. Yang pertama itu tentang harga AWS. Harga AWS itu dibanding yang lain relatif lebih mahal nggak ya? Gitu. Tadi kan, nah mungkin lebih selain harga mungkin juga sekalian kita bandingkan sama tadi Google. Tadi kan ada yang Matrix itu tadi ya. Nah, Matrix. mungkin yang pertanyaan di sini terkait harga, tapi mungkin bisa sekalian yang di luar harga ada lagi nggak perbedaannya? Oke. Ini saya tunjukin ya Azure, misalkan storage pricing. Amazon S3 pricing. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun ke belakang, ini mah berdasarkan pendapat saya aja ya. Maksudnya saya nggak hitung langsung secara eksak gitu. Cuma bisa terlihat secara umum. Jadi yang paling mahal, kalau kita ngomongin cloud vendor ya, yang paling mahal itu adalah Microsoft Azure. Dia biasanya paling mahal nih untuk service-service dia. Terus Google Cloud ini biasanya paling murah untuk produk yang sama di Azure dan AWS. Dan AWS ini biasanya pertengahan dia. Dia biasanya lebih murah dari Azure, tapi biasanya lebih mahal juga dari Google Cloud. Nah, kenapa sih Microsoft Azure ini mahal? Ini pendapat pribadi saya juga lah ya, bukan resmi dari siapa-siapa. Jadi Azure ini cukup mahal karena klien dia itu biasanya corporate. Kalau Microsoft Azure ini kan yang biasanya pakai adalah perusahaan finansial, perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, di mana mereka tuh ya biasanya udah pakai Microsoft sih. Jadi kalau begitu pindah ke Microsoft Azure tuh ya enak-enak aja maksudnya. Seperti itu. Kalau AWS ini biasanya pertengahan. Nah, kalau pengen lihat, misalkan ini harga Amazon S3 ya segini di AWS. Kalau di Azure bisa kita lihat mana ya? Object storage yang mana? Ini object storage Azure nih segini. Terus kalau Google Cloud angkanya storage. Ini ya, cloud storage kalau di Google Cloud. Pricing tables nih. 0,026 per bulan per gigabyte. Ini angkanya lebih kecil tapi seharusnya lebih gede sih dia. Ini kayaknya mungkin dia agak-agak beda gitu. Kalau AWS nih, AWS simple calculator kan ya. Nah kalau AWS teman-teman bisa cek langsung sendiri lah ya. Di Amazon simple calculator ini, kalau Azure ada websitenya masing-masing, Google Cloud juga ada. Misalnya kita nyimpan 1 terabyte di Amazon S3. Ini bulanannya sekitar ini 23 US dollar sebulan. Kalau Google Cloud ini kan per giga nih, 1 terabyte berarti kali 1000 nih.
1, 2, 3, $26. Kalau Azure nih biasanya kalau saya cek dia pasti paling lebih mahal biasanya gitu. Nah, teman-teman bisa explore sendiri nih. Jadi masing-masing produk itu dia ada harganya masing-masing dan biasanya kalau Azure, AWS dan Google Cloud itu hampir semuanya biayanya adalah per jam ya. Kalau AWS sekarang yang VPS bisa per detik hitungannya tapi minimal 1 jam di billingnya. Seperti itu. Ya supaya bisa lihat lah ya. Terus kalau kita pengen lihat juga AWS nih, misalkan kita pengen yang ekstrim nih, yang normal-normal aja dulu, misalkan kita jalanin backend yang sederhana, kita pakai tipe T3A, T3A, ini ya. Kalau kita pengen pakai prosesor AMD misalnya 8 GB RAM, cost and save. Nah, ini sekitar $55 sebulan. Nah, kalau teman-teman bandingin ya, cloud AWS, Google Cloud dan Azure ini biasanya jauh lebih mahal daripada VPS misalkan dari perusahaan hosting lokal nih. Kenapa? Karena ketiganya dan biasanya sih AWS dan Azure yang paling lengkap ya. Dia adalah tersertifikasi. Jadi dia hardware-nya AWS ISO certification. Kalau Azure terus AWS mereka itu produk-produknya disertifikasi oleh badan seperti ISO. Jadi dia ada sertifikasi keamanannya, terus sertifikasi ini ISO 9001 berarti layanan manajemennya bagus, teruji. Terus ISO 27000 berarti sistem keamanannya secara organisasi itu ada gitu segala macamnya. Jadi dia bakal lebih mahal. Jadi kenapa sih orang kadang-kadang ada perusahaan yang nggak bisa pakai VPS lokal, dia harus pakai kayak Azure, pakai AWS karena di situ ada persyaratan misalkan providernya harus ISO segala macam. Nah, di situ bakal lebih mahal. Nah, jadi kalau buat project-project personal sih biasanya kalau saran saya pakai VPS lokal itu udah cukup atau yang lebih oke mungkin Digital Ocean. Tapi untuk keperluan perusahaan besar, misalnya buat teman-teman tempat kerja teman-teman misalkan dan itu organisasinya cukup gede dan banyak aturan misalkan ya regulasi keuangan, regulasi keamanan, mau nggak mau sih pakai AWS dan Azure dan Google Cloud seperti itu. Jadi biasanya lebih mahal. Ya, gimana? Lanjut. Nah, lanjut. Itu ada pertanyaan kedua tuh. Apakah untuk load balance tadi semua setup di server isi itu memiliki konfigurasi yang sama atau isi code backend-nya sama? Nah, ini juga ada sama juga pertanyaannya juga ada dua yang sama lah ya. Itu load balance kita harus konfigurasi setiap VPS atau hanya sekali saja ya, Mas? Ini kita tunjukin ke load balancer ya. Jadi load balancer ini saya tunjukin konfigurasinya. Sederhana aja sih sebenarnya mah. Jadi load balancer nih, kita pengen si request dari user ini dikasih ke backend yang mana aja sih. Ini harus si load balancer ini harus dipasangkan dengan namanya target group. Di sini ada target groupnya. Jadi ada dua tab, ada dua menu di sini. Saya bikin target group namanya Cloud Revolution. Di sini portnya HTTP nomor 80, tipenya instance. Nah, di sini kita lihat, ini backend-nya mana aja sih? Saya tunjukin ada dua ya. Ada EC2 instance, ada 2 biji di sini. Jadi si load balancer bakal ngasih ke target group. Di situ ada 2, makanya si request-nya cuma dikasih ke 2 ini. Tapi ini nggak terbatas 2, bisa 10 lah, bisa 20, segala macam. Jadi sini tinggal saya tambahin, edit ya. Misalnya saya ada 3 yang lain nih, yang jalan nih gitu kan.
Misalkan ini saya pengen masukin ke load balancer juga, add to register gitu. Terus nanti saya save gitu. Nah, load balancernya ini saya tunjukin ya. Load balancer ini, misalkan saya bikin dulu target group yang baru misalkan. Target baru. Saya pengen targetnya adalah EC2 instance. Tapi bisa juga sih ada AWS Lambda, ya mungkin di sesi lain kita bisa bahas, bisa juga alamat IP, bisa beda-beda lah. Di sini saya pengen HTTPK, HTTPSK, sebagainya, portnya berapa. Terus ini ada VPC, ya kesempatan lain kita bahas. Terus saya create. Nah di sini saya tambahin targetnya. Karena udah kepake jadi nggak bisa nambahin. Terus load balancer sendiri ada 3 macam. Untuk load balancer yang versi lama, nih previous generation. Terus load balancer sekarang yang terbaru tuh ada 2 tipe. Ada untuk HTTP, jadi HTTP dan HTTPS aja, namanya application load balancer. Jadi kalau buat backend, terus buat HTTP API, cocoknya pakai ini. Atau kalau kita bikin backend yang agak beda misalkan dia protokolnya bukan HTTP nih, misalkan dia pakai sendirilah, bikin sendiri, nah bisa pakai load balancer ini. Kita coba yang application. EPLB, internet facing. Nah, di sini kita bisa pakai HTTP atau HTTPS. Terus di sini kita bisa pilih gitu kan. Di sini ada region, bisa teman-teman lihat. Ini di tab atas saya, ini ada Singapura. Berarti saya pakai region Singapura. Terus di sini ada region availability zone yang berbeda. Jadi saya bisa jalanin backend server saya ini di 3 data center AWS yang berbeda yang ada di Singapura nih. Nah, enaknya gitu. Jadi nggak perlu setting berkali-kali sih. Jadi kita tinggal jalanin, misalkan instansinya sebanyak mungkin gitu kan. Nanti dia masuk ke target group ini, terus nanti dia masuk ke load balancer gitu kan. Nah, kalau buat otomatis, cuma waktunya mepet ya, nggak bisa dibahas. Ini ada namanya auto scaling. Jadi nanti kita punya misalkan backendnya Java nih, kita siapin image EC2-nya gitu kan, segala macamnya udah ada. Nanti kalau kapasitasnya misalkan kita pakai CPU nih, Matrix. Jadi kalau dari seluruh backend yang kita punya, CPU-nya udah ngelewatin 50% kepake, kita bisa otomatis auto scaling groups ini misalkan. Kalau udah lewat ya harus misalkan jalanin Ubuntu lagi segala macamnya, terus di dalamnya masukin Java, terus upload jar segala macam. Jadi otomatis misalkan mungkin ya dia butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit, nanti dia baru siap untuk ngehandle request yang dikasih load balancer kayak gitu. Jadi nggak perlu config satu manual lagi. Itu nanti bisa diotomatisin pakai auto scaling group ini. Terus kalau teman-teman mungkin bisa gabungin pakai Ansible, gabungin pakai Terraform segala macam supaya nanti otomatis sih. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kemarin lumayan banyak yang daftar mahasiswa, ada sebagian besar lah gitu kan. Nah, ada pertanyaan, kalau untuk mahasiswa itu kalau nggak salah ada istilahnya free trial-nya gitu. Itu, nah, ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Buat yang free trial. Namanya adalah free tier. Ini ya, tingkat gratis. Kita ini. Jadi kalau kita bikin akun baru itu dikasih selama 12 bulan, tapi nggak semuanya gratis sih. Kalau misalnya kita isi itu nih, di sini dia dikasih cuma 750 jam sebulan. 750 jam itu artinya satu EC2 instance yang nyala selama 24 jam selama 1 bulan. Nah, kalau kita jalanin, tapi ini juga terbatas ya. Ini cuma buat Linux nih. Lihat ukurannya ini cuma T2.micro nih.
Jadi kalau ukurannya lebih gede, misalkan T3.2x lux dan sebagainya, nggak masuk gratis lagi karena dia udah melebihi kapasitas gratisnya. Kita cuma bisa milih Linux biasa, Red Hat, terus SUSE Linux. Kalau pakai yang lain itu jadinya berbayar. Misalnya Windows juga nih. Windows juga cuma boleh pakai T2.micro. T2 micro ini kan RAM-nya cuma 1 GB lah. Kalau kita jalanin Windows Server nih, RAM-nya 1 GB, yang ada kita kesal sendiri sih, tapi ya cukup lah buat main-main doang. Tapi kalau buat jalanin back-end yang beneran ya mungkin ya harus kapasitas yang lebih gede ukurannya. Nah, bisa lihat nih, gratisannya banyak sih lumayan. Amazon S3 juga kita bisa nyimpan 5 GB file gratis gitu kan. Kita nggak usah bayar, terus ArcDS juga kita bisa jalanin satu ArcDS instance yang gratis selama sebulan, selama 12 bulan ya, sebulannya gratis. Ini ada banyak lah, bisa dieksplor sendiri, dan ini masih sampai sekarang masih ada sih, jadi teman-teman bisa sign up langsung gitu kan, mungkin daftar bisa pakai kartu kredit, kalau nggak ada bisa pakai Genius, bisa pakai DBS Digibank juga bisa katanya sih. Jadi masih ada sih, ya lumayan lah buat eksplorasi AWS, buat belajar-belajar bisa pakai free tier ini. Ya, lanjut. Nggak kedengeran suaranya. Ini ada pertanyaan. Kalau misalnya untuk yang punya startup gitu kan, Ya, itu nggak punya tim yang bisa AWS, itu ada tips nggak? kalau start nggak ada tim yang bisa AWS, ya mungkin bisa cari-cari sih ya di website kayak freelancer gitulah, projects.co.id misalkan kalau Indonesia ya. Tapi kalau di sini saya jarang lihat sih, tapi mungkin ada sih yang bisa. Atau misalkan cari di upwork.com. Coba di sini kita cari. Mungkin di komunitas-komunitas AWS ada ya, kayak AWS User Group Indonesia, mungkin bisa cari-cari gitu di situ. Atau kalau di sini sih banyak. Coba saya login dulu. Intinya sih kalau bikin bisnis terus nggak butuh-butuh amat nih anggota tim yang bisa AWS kan bisa hire nih, misalkan cari freelancer nih yang bisa gitu kan. Misalkan kalau di upwork.com gitu kan, ada banyak orang lah dari seluruh dunia misalkan. Oh saya pengen nih bantuin AWS dong misalkan. Nah misalkan nih ada orang misalkan ya bisa by project, bisa per jam gitu kan. Ya buat cuma bantu-bantu sedikit aja kan biasanya. Nah, di sini banyak nih, bisa lah coba upwork.com, di situ ada banyak seluruh dunia yang bisa bantuin teman-teman nih, misalkan bantuin dong AWS, misalkan bantuin ininya, bantuin itunya gitu kan. Seperti itu. Mungkin bisa posting juga ya di AWS User Group Indonesia, ada grup Telegram dan Facebooknya, bisa dicoba. Ini berarti udah ya ini untuk tanya jawab berarti ya. Siap. Nah, ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Cuman mungkin tadi yang pertanyaan terakhir itu kita juga bantu jawab juga. Di Nusantek kita kerjasama sama Dojotek itu kan. Jadi di sini nanti Andi akan jadi mentor untuk teman-teman bagi yang mau mendalami tentang AWS. Nah, itu di chat saya ada kasih linknya bit.ly garis miring Nusantek AWS Practitioner. Nah, jadi di situ nanti teman-teman bisa daftar untuk join di belajar berikutnya. Saya mungkin share screen bentar ya, Andi. Ya, boleh, boleh. Wait. Nah, kelihatan ya, Andi? Ya, kelihatan. Di sini kita rencananya akan ada buka 3 course AWS.
Yang pertama AWS Certified Cloud Practitioner, yang kedua DevOps, yang ketiga Infrastructure. Nah, cuman untuk yang saat ini kita buka itu yang AWS Certified Cloud Practitioner. Nah, silabusnya itu nanti teman-teman suatu akses link yang tadi saya share, itu bisa lihat silabusnya juga di situ. Dimana nanti kita jadwalnya itu 3 jam per minggu, dari jam 1 sampai jam 4 setiap hari Sabtu. Nanti kita mulainya di bulan Mei, cuman tanggal fixnya nanti kita bakal infokan. Total pertemuannya kita akan adakan selama 8 pertemuan untuk semua modul-modul yang ada. Untuk harganya di sini kita untuk 30 orang pertama itu 300.000. Lalu setelah 30 orang itu kita akan biayanya jadi 500.000. Nah, harga 500.000 ini berlaku sampai 3 Mei. Sesudah 3 Mei kita akan set harganya di 1 juta. Nah, cuman untuk teman-teman yang ada di grup ini, yang ada di webinar sekarang, harga 300.000 ini untuk yang daftar di hari ini, ya kita biarpun lebih dari 30, nanti kita tetap berlakukan harga 300.000. Artinya kalau misalnya besok harga sudah lebih dari 30 orang yang daftar, kita akan kenakan 500.000 gitu. Nah, jadi tadi kan ada yang nanya, yang punya startup, misalnya dia nggak punya tim yang bisa AWS gitu kan. Ya udah belajar sendiri aja gitu kan. Dengan 300.000, 8 pertemuan, nanti diajarkan. Nah, selain itu nanti kita ada grup Telegramnya juga. Jadi di grup Telegram ini nanti bisa tanya jawab. Cuman grup Telegram ini khusus untuk yang join di pelatihan ini. Jadi ini beda dengan yang course gratis kita, di mana itu semua yang daftar kita gabungkan ke sana untuk informasi-informasi update pelatihan, lalu yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, yang untuk AWS ini nanti kita akan ada grup sendiri. Nanti ada Andi di situ dan juga pesertanya kita masukkan ke sana. Nanti bisa diskusi di situ gitu. Jadi kalau misalnya oh saya punya startup nih, saya taruh servernya, setting servernya gimana ya bagusnya gitu kan. Nah, atau mau nanti diskusi ke Andi personal juga boleh, itu nanti kita akan invite di grup itu nanti. Jadi kalau misalnya dari teman-teman tertarik, bisa langsung akses aja di form ini, bit.ly Nusantik AWS Practitioner. Nah, mungkin itu. Dari Andi, gimana nih? Ada yang mau ditambahin lagi ya? Nggak ada suara, wait. Suaranya nggak keluar ya? Bentar. Oke. Ya, paling segitu sih. Kita udah 90 menit ya, maksudnya waktunya terbatas banget. Kita ada istirahat makan siang. Jadi semoga sih ilmunya bermanfaat nih ya buat teman-teman, bisa diaplikasikan di buat pengembangan karir masing-masing, atau ilmunya bisa juga buat supaya skill back-end-nya makin oke, atau juga misalnya buat yang punya perusahaan sendiri bisa ada gambaran lah ya untuk di AWS ini apa sih manfaatnya untuk bisnis teman-teman dan sebagainya. Dan saya juga aktif bantu-bantu di beberapa perusahaan, bagian cloud-nya juga ada dari perusahaan dari New Zealand, dari Amerika, dari Eropa, dari Jakarta, dari Bandung. Dan skill AWS ini termasuk nggak termasuk AWS doang lah ya, maksudnya cloud secara umum. Jadi tren ke depan itu cloud itu semakin semakin menguntungkan lah buat perusahaan. Jadi nggak usah bingung lagi nih ngurusin server segala macam, dan produknya makin lengkap sih, semakin tahun semakin lengkap dan sebagainya. Jadi ya bisa, cloud ini sangat berguna lah menurut saya, baik untuk teman-teman misalnya yang sebagai back-end programmer nih supaya semakin oke, terus perusahaan juga bisa semakin menghemat biaya server segala macam. Dan berkaitan dengan COVID-19 ini, kita bisa membuka peluang sih, misalnya teman-teman bisa pengen freelance juga nih, pengen dong cobain cari job dari luar negeri ini misalkan. Ya teman-teman bisa masuk dari situ, misalkan udah expert nih di Ruby on Rails, udah expert di Java, Node.js sebagainya. Kalau dikombinasiin dengan cloud, kemampuan cloud misalnya di AWS gitu kan, itu semakin membedakan teman-teman nih dari banyak back-end programmer yang lain nih dari seluruh dunia gitu.
Ya intinya gitu sih, ya semuanya bermanfaat sih. Oke, mungkin itu dulu saja ya berarti buat teman-teman semuanya. Oke, makasih banyak Andi buat sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya ada tanya jawab lagi, ya nanti kita bakal yang video ini kita akan upload ke YouTube. Jadi nanti bisa komen di YouTube-nya. Terus nanti ya mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan sebagian nanti bisa Andi jawab yang memang bisa dijawab lewat komen ya gitu. Kalau misalnya harus dipandu atau apa, mungkin nanti yang join nanti kita bisa pandu lewat video atau lewat webinar gitu. Nah, oke, mungkin itu aja. Ya, makasih banyak untuk semuanya sudah hadir, sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.